Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat matematika, masih semangat ya belajar di rumah bersama channel saya Smart Striker 82. Oke, mendampingi kalian belajar di rumah. Doa saya semoga kita semua, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, dan lingkungan sekitar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini, dan wabah COVID-19 ini segera dihilangkan Allah dari bumi ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita lanjutkan bagian kedua pembahasan tryout UNBK. Langsung saja kita bahas soal berikutnya ya, yaitu soal nomor 11. Oke, soal nomor 11 ini berkaitan dengan pola bilangan ya. Masih pola bilangan, khususnya ini materi barisan aritmatika. Jumlah bilangan kelipatan 4 dan 6 mulai 130 sampai 216 adalah jadi kelipatan 4 dan 6 itu sama halnya dengan mencari KPK dari keduanya ini, yaitu KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Berarti bilangan kelipatan 4 dan 6 itu sama saja dengan bilangan kelipatan 12. Bilangan kelipatan 12 mulai 130 sampai 216 kita lihat adalah 132, karena 132 ini habis dibagi 12, kemudian ditambah 12 lagi 144, tambah 12 lagi 156, dan seterusnya sampai 216. Ada pertanyaan, kenapa 216 ini masuk? Ini ada kata-kata sampai. Berarti kalau ada kata-kata sampai, 216 ini juga termasuk. Kalau tidak termasuk itu kata-katanya seperti apa? Kalau misalkan kata-katanya antara, maka intervalnya ini, pojok-pojoknya ini tidak ikut kalau ada kata-kata antara ya. Jadi ini berhubung kata-katanya itu sampai, maka 216 ini termasuk. Oke, nah kita cari dulu rumus suku ke N. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cara untuk mencari rumus suku ke N atau UN itu kita lihat dari kelipatannya ya. Ini kelipatannya ini aturannya karena ditambah 12, maka dia kelipatan 12, sama halnya dengan 12N. Nah, kemudian kita cari gandengannya ini ya. Caranya bagaimana? Tinggal dikurangi aja, 132 dikurangi 12 hasilnya 120. Nah, kalian juga bisa ngecek, pokoknya totalnya ini itu sama dengan suku yang pertama, 12 tambah 120, 132. Berarti ini benar, rumusnya berlaku untuk barisan bilangan ini. Nah, kita coba mencari berapa banyak bilangan ini, atau kita cari N-nya dulu. UN itu apa? N itu adalah suku yang ke N atau suku yang terakhir. Maka di sini dapat kita simpulkan rumus UN 12N tambah 120 itu sama dengan 216, karena UN-nya sama dengan 216. Kemudian kita sederhanakan, kita cari nilai N. Caranya 216 dikurangi 120, kemudian kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 96 dikurangi 12 sama dengan 8. Oke, karena banyak bilangannya ada 8, bisa kita hitung deret aritmatika ini 132 dan seterusnya sampai 216. Caranya bagaimana? Jumlahkan atau kita cari rata-ratanya ya. Kita cari rata-ratanya dengan cara jumlahkan suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Tinggal dikalikan banyak bilangan. Banyak bilangannya ada 8. Jadi ini bisa kita sederhanakan, maka hasilnya 132 tambah 216 itu 348. Kemudian ini kita sederhanakan dikalikan 4, maka ketemu hasilnya 1392. Jadi jumlah bilangan kelipatan 4 dan 6 mulai 130 sampai 216 adalah 1392.
Oke, silakan dicermati lagi. Kalau kalian ada kesulitan bisa kalian ketik di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Suatu bakteri akan membelah diri menjadi dua setiap 15 menit. Jika banyak bakteri pada pukul 12.30 adalah 15, maka banyak bakteri pada pukul 14.00 adalah. Nah, kita lihat mula-mula pada pukul 12.30 ada 15 bakteri. Jadi ini belum berkembang ya. Kemudian kita cari durasi waktunya. Dari 12.30 sampai 14.00 itu berapa menit? Nah, kita cari dulu durasi waktunya. Dari 12.30 sampai 14.00 adalah 1 jam 30 menit atau sama halnya dengan 90 menit. Nah, anak-anak kita cari banyak pembelahan ya, banyak pembelahan. Dari selama rentang waktu ini ada berapa kali pembelahan yang terjadi. Nah, di sini kita lihat durasi waktunya 90 menit, kemudian bakteri itu membelah diri setiap 15 menit ya, berarti 90 dibagi 15 menit itu sama dengan 6 kali pembelahan. Jadi selama durasi waktu ini ada 6 kali pembelahan. Maka banyak bakteri pada pukul 14.00 adalah, ini mula-mulanya 15 dikali 2 ini setiap membelah itu menjadi 2 dan ada 6 kali pembelahan, maka dapat dihitung dengan 15 kali 64 sama dengan 960 bakteri. Jadi kita meminimalkan rumus matematika ya. Jadi ketika kalian menghadapi soal ini bisa menggunakan logika seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Reza membeli sepeda motor dengan harga 9.400.000. Sepeda motor tersebut diperbaiki dengan biaya 200.000. Berapa waktu kemudian sepeda motor tersebut dijual dan persentase kerugiannya sebesar 20%. Jadi harga penjualan sepeda motor tersebut adalah. Nah, untuk menyelesaikan ini kita cari modalnya dulu ya. Jadi modal itu sama halnya dengan harga beli ditambah ongkos perbaikan, karena ongkos perbaikan itu juga dibebankan oleh yang memiliki sepeda motor tersebut ya. Jadi modalnya 9.400.000 ditambah 200.000 sama dengan 9.600.000. Nah, ini modalnya. Kemudian sepeda motor dijual dan persentase kerugiannya sebesar 20%, jadi dia mengalami rugi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini saya biasanya menggunakan tabel ya, karena pengalaman saya ketika mengajar ini, ketika saya menggunakan variabel banyak siswa yang kesulitan ya. Jadi saya menggunakan tabel. Tabelnya di sini harga jual, harga beli, karena di sini kaitannya atau konteksnya mengalami kerugian, maka ini rugi. Kalau dia mengalami untung, maka ini untung. Jadi hanya seperti ini tabelnya. Kemudian kita data harga beli itu sama halnya dengan modal, karena ada ongkos perbaikan, berarti ini sama ya. Jadi ini 9.600.000. Nah, yang selalu 100% itu memang harga beli. Dia mengalami rugi. Kalau dia mengalami rugi, harga jualnya menurun atau tambah naik. Oke. Jadi harga jualnya jelas turun, maka tinggal dikurangi aja 100 kurangi 20, 80%. Maka untuk mencari harga jualnya kita gunakan perbandingan senilai. Nah, ini kita gunakan yang ini saja ya. Ini perbandingan senilainya, nanti ketemu harga jual. Jadi harga jual bisa kita lihat dari sini, X per 9.600.000 sama dengan 80/100. Saran saya, meskipun ini bisa disederhanakan, maka itu cara yang sulit ya. Mending ini kita sederhanakan, kita bagi dengan ini, maka kalian tinggal ngalihkan 96 kali 8. 96 kali 8 ketemu 7.680.000. Oke, maka harga penjualan sepeda motor itu 7.680.000 rupiah. Oke,
Yaitu soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini masih berkaitan dengan aritmatika sosial, tapi ini kaitannya dengan perbankan ya. Jadi Dian menabung di sebuah bank sebesar 3 juta. Berarti ini tabungan awal. Kemudian setelah 4 bulan jumlah uang di tabungannya menjadi 3.200.000. Ini tabungan akhir. Maka persentase bunga per tahunnya adalah, nah, saran saya ketika kalian menyelesaikan soal ini, kalian tuliskan saja rumus ini. Insya Allah 80% pasti benar kalian ya. Jadi tabungan awal ditambah bunga sama dengan tabungan akhir. Tinggal dimasukkan saja, tabungan awalnya 300.000, tabungan akhirnya 3.200.000. Nah, bunga itu bagaimana mencarinya? Jadi bunga itu berkaitan dengan persentase, berkaitan dengan lama menabung, dengan tabungan awal. Jadi persentasenya kebetulan ini yang ditanyakan, P per 100, kemudian lama menabungnya 4 bulan. Jadi 4 bulan dari 12 bulan ya, dari 1 tahun, karena ini persentase bunganya per tahun. Jadi 4 per 12 kali tabungan awalnya 3 juta. Nah, kita sederhanakan, 3 kali 4 12 dibagi 12 100 bisa disederhanakan ini, maka tinggal 10.000 P ya. Jadi 10.000 P, kemudian yang 3 juta pindah ruas ke ruas kanan seperti ini, 3.200.000 kurangi 3 juta, maka nilai P sama dengan 200.000 dibagi 10.000, hasilnya adalah 20. Nah, jadi persentase bunga per tahunnya adalah 20%. Oke, saya rasa kalian nggak kesulitan berkaitan dengan ini. Jadi mungkin kesalahan di sini hanya kesalahan hitung saja. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Bentuk sederhana dari 2x kuadrat min 3x min 9 per 4x kuadrat min 9 adalah. Nah, soal ini berdasarkan pengalaman saya, siswa-siswi itu sering ngawur ya, sering ngawur, langsung saja cap cipcup pilih satu jawaban yang menurut dia itu, menurut feelingnya dia benar ya. Nah, itu eman sekali sebenarnya. Nah, yang saya sarankan kalau mau coba-coba atau mau ngawur itu ada caranya ya. Ini cara ngawur tapi benar. Nah, caranya seperti apa? Nah, sebelum saya kasih tipsnya untuk mengerjakan ini, kita lihat cara benernya dulu ya. Kita cari cara benernya dulu. Nah, kita lihat dari penyebutnya dulu. Nah, ada bentuk 4x kuadrat min 9. Nah, 4x kuadrat min 9 ini bisa kita ubah menjadi 2x dikuadratkan dikurangi 3 kuadrat ya. Ini menggunakan sifat bilangan berpangkat. 2x kuadratkan itu pasti sama dengan 4x kuadrat, 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kita gunakan sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat ya, selisih kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, berarti kalau ada 2x kuadrat min 3 kuadrat sama halnya dengan 2x ditambah 3 dikali 2x min 3 ya. Jadi ini perkalian jumlah kali selisih. Nah, jadi faktor ini sudah ketemu, 2x plus 3 dikali 2x min 3. Nah, logikanya seperti ini. Karena yang diminta itu bentuk sederhana, berarti ada penyederhanaan. Artinya, kalau mau disederhanakan, pasti salah satu faktornya itu 2 ini ya. Kalau enggak 2x plus 3 ya 2x min 3. Jadi logikanya seperti itu. Jadi salah satu faktor dari pembilangnya ini itu kalau enggak 2x plus 3 pasti 2x min 3. Nah, kita coba kalau misalkan kita gunakan 2x plus 3, maka faktor yang lain adalah x min 3 ya. Gampang saja, kalau 2x plus 3, 2x kali berapa yang hasilnya 2x kuadrat pasti x. Kemudian 3 kali berapa yang hasilnya min 9, hasilnya min 3. Nah, sekarang kita cek tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya cara ngeceknya ini.
2 kali min 3 min 6, 3 kali 1 3, min 6 ditambah 3 min 3. Berarti ini faktor yang tepat. Karena kalau kita gunakan yang ini 2x min 3 faktor yang ini, maka faktor yang lain adalah x plus 3. Kita lihat 2x kali 3 6x min 3 kali x min 3x, berarti 6x dikurangi 3x mestinya plus 3x, padahal di sini minus. Jadi faktor yang mungkin adalah ini. Nah, kemudian kita sederhanakan 2x kuadrat min 3x min 9 per 4x kuadrat min 9 itu sama dengan ini faktornya 2x plus 3 kali x min 3. Yang ini tadi faktornya ini 2x plus 3 kali 2x min 3. Nah, ini faktor yang sama. Jadi logikanya seperti itu. Maka tersisa x min 3 per 2x min 3. Nah, cara cepatnya seperti apa? Ini cara smartnya ya. Jadi sebenarnya aljabar ini merupakan bisa mewakili sebuah bilangan ya. Jadi mewakili sebuah bilangan yang tidak diketahui. Untuk itu maka variabelnya kita ganti sembarang bilangan. Saran saya kalian coba dulu x-nya dengan 0. Kalau x-nya 0 maka yang tersisa adalah konstantanya saja. Berarti yang ini tersisa yang belakangnya saja. Min 9 dibagi min 9 hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau dimasukkan ke sini ada jawaban yang tidak mungkin, yaitu yang B. Yang B ini min 3 bagi 3 itu min 1. Ini nggak diharapkan karena jawabannya di sini 1. Ini min 1. Yang ini juga sama min 1. Jelas B sama D itu salah. Jadi kalau kamu ngawur jangan sampai milih B sama D. Nah, berarti masih ada dua kemungkinan, yaitu A sama C. Karena A sama C itu masing-masing kalau disederhanakan sama dengan 1. Terus gimana caranya? Ganti lagi X dengan sembarang bilangan. Saran saya ketika 0 sudah, kamu ganti dengan 1. 1 di sini akan menyisakan angka-angkanya saja ya. Jadi 2 dikurangi 3 min 1 dikurangi 9 minus 10. Yang atas minus 10. Bawah 4 dikurangi 9 minus 5. Minus 10 dibagi minus 5 sama dengan 2. Nah, mana yang hasilnya 2? Kita cek di sini. Kalau x-nya diganti 1, maka 1 tambah 3 4. Di sini 2 tambah 3 5. Jadi 4 per 5. Jelas salah, maka yang paling benar adalah D. Coba kita cek. Kalau nggak percaya kita cek. Ini kita ganti 1 berarti 1 kurangi 3 minus 2. Di sini 2 dikurangi 3 minus 1. Minus 2 dibagi minus 1 sama dengan 2. Sama dengan ini tadi. Oke. Itu cara smartnya ya. Meskipun kalian ngawur tapi ada caranya. Nah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Diketahui 1/4 kali x min 10 sama dengan 2/3 x minus 5. Nah, ini soal yang pengalaman saya siswa itu paling nggak suka karena ada bentuk pecahan benar. Nah, untuk menghilangkan pecahannya ini maka kalian kalikan dengan KPK penyebutnya. Jadi KPK penyebutnya adalah 12. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka kamu kalikan 12 semua. 1/4 kali 12 itu 3 kali x min 10. 2/3 kali 12 itu 8. Kemudian minus 5 kali 12 minus 60. Jadi seperti itu ya. Nah, ini lebih simpel, lebih mudah untuk kalian kerjakan. Kemudian tinggal dijabarkan saja menggunakan sifat distributif. 3x dikurangi 30 sama dengan 8x min 60. Nah, kemudian dikelompokkan yang semukrim atau sejenis. Di sini 8x dikurangi 3x, pindah ruas 60 kurangi 30. Nah, maka ketemunya ini 5x sama dengan 30. X-nya sama dengan 5. Nah, ini kebetulan yang membuat soal tidak terlalu canggih karena 6 tidak ada di option jawaban. Ya, jadi kamu nggak perlu khawatir kerjakan soal ini. Ketika 6 nggak ada di sini, maka kalian lihat yang ditanyakan.
yang ditanyakan adalah X plus 3, maka hasilnya adalah 6 plus 3 sama dengan 9. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Soal ini berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi ini campuran dari dua materi ya. Jadi soal nomor 17 ini jumlah dua bilangan asli tidak lebih dari 100 dan bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama. Oke, kita misalkan dulu bilangan yang pertama itu A, bilangan yang kedua adalah B. Kemudian dari pernyataan yang pertama ini jumlah dua bilangan asli kurang dari sama dengan 100 ya. Ada kata-kata tidak lebih. Berarti kalau tidak lebih itu bisa kurang dari, boleh sama dengan ya. Tidak lebih dari 100 berarti kurang dari atau sama dengan 100. Kemudian bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama. Bilangan kedua adalah B sama dengan 3 kali bilangan yang pertama. Maka yang ditanyakan bilangan terbesar yang mungkin. Oke, kita masukkan atau kita substitusi persamaan yang kedua atau persamaan B sama dengan 3A ini ke pertidaksamaan A plus B kurang dari sama dengan 100 sehingga diperoleh A plus 3A ya. Jadi B ini diganti dengan 3A. A plus 3A kurang dari sama dengan 100 sehingga 4A kurang dari sama dengan 100, maka A-nya kurang dari sama dengan 25. Nah, berarti karena A itu bilangan asli, nilainya kurang dari sama dengan 25, maka kemungkinan nilai A itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 24, 25. Jadi nilai A itu seperti itu. Nah, kemudian karena yang diminta itu bilangan terbesar, yaitu nilai B, maka nilai A itu bisa disubstitusikan ke sini. Kalau kalian masukkan satu persatu, maka itu membutuhkan waktu. Tinggal dimasukkan saja bilangan terbesarnya, boleh 25. Kalau misalkan A-nya itu 25, maka hasilnya adalah 75. Di sini nggak ada ya. Maka kalian coba saja untuk A-nya sama dengan 24, maka tinggal masukkan B sama dengan 3 kali 24 sama dengan 72. Jadi ini intervalnya, kalian diminta untuk mencari nilai A yang mungkin dari opsi jawaban ini. Oke, itu soal nomor 17. Kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18 ini berkaitan dengan himpunan, lebih tepatnya soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Oke, ini cara smartnya S sama dengan A tambah B dikurangi plus L. Jadi ini mungkin lebih mudah karena ini merupakan nama orang ya, Sambil. Jadi saya gunakan rumus himpunan ini. S di sini menyatakan semesta. Kemudian A ini himpunan A, B himpunan B. Kemudian ini irisan. Jadi di antara keduanya L itu berarti yang luar, di luar A gabungan B. Nah, ini rumus himpunan. Kemudian kita masukkan satu persatu. S-nya di sini adalah 50 orang, kemudian 20 orang membeli buah apel, kita misalkan A, 20, kemudian buah mangga, 25 orang kita masukkan di sini bukan B, kemudian 5 orang membeli buah apel dan mangga. Jadi ini irisan di antara keduanya ada 5. Yang ditanyakan adalah banyak warga yang tidak membeli apel dan mangga, berarti ini di luar. Ya, jadi L ini yang luar, ini yang ditanyakan. Oke, kita hitung, ini 50, ini 20 tambah 25, 45 kurangi 5, 40, maka 50 sama dengan 40 tambah L, jelas L-nya sama dengan 10. Jadi banyak warga yang tidak membeli apel dan mangga adalah 10 orang. Oke, udah ya, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Diketahui A sama dengan X, di mana X merupakan faktor dari 12. Yang ditanyakan banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Oke, kita data dulu faktor dari 12 ada berapa. Nah, faktor dari 12 berarti yang bilangan yang habis membagi 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka banyaknya anggota dari A adalah 6. Selanjutnya kita buat segitiga Pascal sampai tingkat ke-7 ya. Oke,
Kenapa kok 37? Karena di sini banyak anggotanya 0, 1, ini banyak anggotanya 1 dan seterusnya. Cara mudahnya, kalau banyak anggotanya 6, buat aja dari tingkat yang kedua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6-nya di sini ya. Jadi kalian buat segitiga Pascal seperti ini. Kemudian karena ini lebih spesifik yang ditanyakan anggotanya ada 3, maka kita data. Ini banyak anggotanya. Jadi ini yang anggotanya ada 0, ini anggotanya 1, ini anggotanya 2, kemudian ini anggotanya 3, anggotanya 4, anggotanya 5, anggotanya 6. Berarti yang kita inginkan adalah yang ini. Maka banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota, ada 20 himpunan ya. Oke, itu banyaknya himpunan bagian. Oke, tidak terasa kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 20. Soal nomor 20 ini berkaitan dengan fungsi ya. Ini fungsi yang berubah garis lurus, berarti fungsi linear. Grafik berikut menunjukkan tarif perjalanan sebuah taksi. Jika Ahmad naik taksi sejauh 20 km, maka biaya perjalanan Ahmad adalah, jadi ini 2 km biayanya 15.000, kemudian 4 km biayanya 22.000. Yang ditanyakan 20 km itu biayanya berapa? Oke, di sini saya jelaskan ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama mungkin saya gunakan pola bilangan ya. 2 km 15.000. Karena ini fungsinya linear, pasti aturannya itu sama ya. Jadi ini sama saja kita gunakan barisan aritmatik. Oke, 2 km 15.000, 4 km 22.000, maka 6 km pasti 29.000 ya, dan seterusnya. Karena aturannya di sini selalu ditambah 7.000 linear ya. Kalau linear itu aturannya tetap 7.000, 7.000 dan seterusnya. Maka kalau 20 km biayanya berapa? Nah, seperti yang kalian ketahui, ini perjalanannya itu dari 2 km sampai 20 km kita bagi menjadi 10 kali perjalanan ya. Caranya kan 20 km bagi 2 itu sama dengan 10 kali perjalanan ya. Ini perjalanan pertama 2 km, perjalanan kedua, perjalanan ketiga sampai 20 km perjalanan ke 10. Nah, di sini ini perjalanan pertama kita tidak hitung ya, 15.000 ini mula-mula. Kemudian setiap perjalanannya selalu ditambah 7.000. Berarti perjalanan yang tersisa ada 9 kali perjalanan. Berarti kita bisa hitung 15.000 ini yang mula-mula ditambah 7.000 kali perjalanan yang tersisa 9 kali, maka hasilnya 63.000 ditambah 15.000 sama dengan 78.000. Nah, ini kalau kita gunakan pendekatan pola bilangan. Nah, bisa kalian menggunakan pendekatan fungsi ya. Fungsi ini merupakan fungsi linear, maka dapat dirumuskan AX plus B. Nah, kita cari dulu yang paling besar 4 kilo ya. 4 kilo biar nanti kalau dikurangi tidak menimbulkan nilai yang negatif. Maka kita pastikan yang paling atas ini yang angka yang besar ya. F4 berarti X nya kita ganti 4 kali A 4A ditambah B sama dengan 22.000 ya. Jadi ketika 4 kilo tarifnya 22.000. Ketika 2 kilo masukkan ke fungsi linear ini, 2A tambah B sama dengan 15.000. Maka kita bisa menyederhanakan, kita kurangi ya, kita hilangkan salah satu variabel, ini langsung saja B pasti hilang, tersisa 2A sama dengan 7.000, maka A nya 3.500. Ketika A nya 3.500, kita masukkan ke sini untuk mencari B, maka 2A itu 7.000 ditambah B sama dengan 15.000. Maka B nya jelas 15.000 dikurangi 7.000 sama dengan 8.000. Nah, maka untuk mencari biaya perjalanan taksi sejauh 20 km, berarti X nya 20, tinggal dimasukkan saja ke sini. A nya 3.500 kali X nya 20 ditambah B nya 8.000, hasilnya sama dengan 70.000 ditambah 8.000 sama dengan 78.000. Oke anak-anak, tuntas sudah 10 soal.
bagian kedua kita bahas. Pastikan kalian tunggu pembahasan bagian ketiga. Saran saya, tetap belajar di rumah, ikuti anjuran pemerintah, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini segera hilang dari bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.